Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Baik. Saya izin tidak tidak ini ya guys, tidak open open kamera karena ada kendala sedikit. Eh, Pertama-tama terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Baik, hari ini kita akan kayak sama seperti minggu kemarin, yaitu kita akan melakukan pembelajaran tentang penalaran matematika bersama Kak Bella. Baik, untuk Kak Bella saya persilahkan. Oke, terima kasih Kak Eka. Oke, selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali lagi bersama saya dalam kelas penalaran matematika ya. Ini kelas terakhir bersama saya, terakhir di bulan di bulan Ramadan juga karena 2 minggu ke depan, dua pertemuan lagi itu kalian dengan tentor lain. Jadi kita rolling karena 3 pertemuan saya sudah di kelas B, jadi 2 pertemuan selanjutnya saya pindah di kelas A. Gitu. Jadi ini pertemuan terakhir kalian bersama saya ya. Oke, minta tolong teman-teman buat on cam dulu biar kita ada dokumentasi ya. Silahkan teman-teman on cam dulu, aku tunggu 1 menit ya, cepat. Karena ini kita udah uh, mundur 10 menit. Ya, silakan teman-teman. Silakan on cam semuanya ya. Ada Sofwan Makarim, Putri Amelia, Ai Kiraina, Zian Anaki, Khairunisa, Lutfiah Insani, Pinka Valisa Vania, Aprilia Mutiara Dewi, Zahra Putri Anandia, siapa lagi nih? Andini Widianingrum, Ahmad Saiful, Kofifatun Naja, Anggun Maulidatul Hasana, Muhammad Rifki Amrullah, Ivana Alilia, Ziyadatun, Brailiana Santia, Farida Nurfadila, Pereka Anggih Winata, Muhammad Irfan Syah, Nikmatul Mawaddah. Ayo teman-teman, biar nggak lama-lama, biar kita bisa langsung kelas ya. Oke, silakan yang lain. Oke, ayo. Pinka Fali Safania. Mana nih? Oke, udah. Oke, yuk. Oke, Denis tadi kemana? Oke, Denis udah. Putri Amelia. Putri Amelia. Oke. Zahra udah. Zian. Oke, nggak apa-apa. Oke, udah. Oke ya, pose ya teman-teman semua. Kita pose. Ini Pinka kok masih hitam ini? Nggak ada wajahnya. Oke, kita pose ya teman-teman. Kita pose. Oke, oke, 1, 2, 3. Oke, lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, oke, udah silahkan bisa off cam, nggak apa-apa kalau mau off cam. Nanti aku juga off cam soalnya biar nggak ada gangguan jaringan seperti kemarin ya. Gimana nih teman-teman? Kabarnya hari ini? Gimana kabarnya teman-teman? Kabar. Tinggal beberapa hari doang ini udah mungkin ada yang udah hari ke-27 atau udah ada yang hari ke-26 ya. Jadi ditahan dulu, dimaksimalkan biar full puasanya, biar full, nggak ada bolong-bolongnya ya. Oke, jadi manfaatkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan untuk apa? Untuk berdoa. Biar teman-teman, semoga teman-teman lolos ya. Semoga teman-teman dimudahkan ketika mengerjakan UTBK. Oke, langsung Amin. aja. Amin. Oke, Eh, oke, udah siap kah untuk kelas hari ini? Apakah sudah siap? Siap nggak siap? Siap. Ya. Nggak siap, siap. Oke, teman-teman. Aku on cam ya. On cam, aku off cam ya. Kemudian aku mau share screen.
Loh, bentar, kok nggak bisa ya share screen-nya? Bentar. Oke, Kak Ikra minta request. Oke, udah share. Loh, belum. Bentar ya, Kak. Bentar ya, teman-teman, sambil menunggu untuk request share screen. Oke, share screen. Ini masih belum dialihkan ke saya ya. Halo, Kak Ikra masih gabung ya? Apa udah keluar? Oke, teman-teman. Jadi hari ini karena pertemuan terakhir ya, dan kemarin-kemarin kalian itu aku kasih satu soal, maksudnya satu soal langsung dijawab, satu soal dijawab. Gitu. Jadi hari ini aku mau kasih beberapa soal, terus aku kasih waktu ya buat kalian apa buat kalian mengerjakan. Berapa soalnya, Kak? Kalian mau berapa ya? Kalian mau berapa, teman-teman? Satu. Mau satu. Oke, jadi semuanya nanti buat kemarin-kemarin yang belum sempat menjawab nih ya. Aku tahu kok siapa yang belum menjawab, siapa yang sering menjawab. Jadi karena ini pertemuan terakhir kita, aku harap teman-teman menjawab semuanya, berpartisipasi aktif dalam kelas sore ini. Oke, apakah sudah muncul share screen saya? Sudah. Ya sudah. Santai aja teman-teman, santai aja ya. Oke, oke. Penalaran matematika oleh Kak Bella. Oke, sebelum mulai aku next. Nah, kita ice breaking dulu teman-teman. Apa yang hilang nih? Itu ada tanda tanya. Apa yang hilang? Oke, silakan. Tuliskan jawabannya teman-teman. Nggak perlu mikir lama-lama. Ini masih soal ice breaking. Silakan. Apa? Ya, silakan tulis. Oke. Ada yang ini huruf A. Oke, aktif semua. Ini ada satu, dua, Oke, satu. Oke, teman-teman. Nah, di sini kalian harus melihat polanya itu seperti apa ya. Nah, jawabannya ini belum ada yang benar. Kenapa, Kak? Kenapa belum ada yang benar? Oke, perhatikan. Jawabannya itu sebenarnya berapa sih? Jawabannya adalah 9. Nah, kenapa 9? Sebelum saya jawab, mungkin teman-teman bisa eh, kirim jawabannya kenapa 9. Ya, apakah mau ada yang speak up? Kenapa jawabannya 9? Ataukah kalian sudah menemukan pola atau belum menemukan pola? Total semua huruf dan angka. Oke, jadi kenapa jawabannya 9? Coba perhatikan. Itu kan kalau 2 itu B, 3 itu C, 4 itu D, 5 itu E. Nah, sebenarnya yang depan itu bukan angka satu, teman-teman ya. Coba perhatikan itu apa? Bukan angka satu, tapi apa? Tapi I. huruf I. Oke, benar Saiful. Benar ya Saiful, bagus. Oke, tepuk tangan. Oke, nah karena huruf I itu berada di urutan ke-9, maka jawabannya adalah 9 gitu. Oke ya. Apakah ada yang, Kak, jebakan banget ini. Ayo. Pantas Apa? nggak ada munculnya. Oke, mau lagi kah? Oke, mau lagi? Mau lagi, bener tapi salah. Mau, oke, mau ya. Nah, ini teman-teman. Soalnya eh, panjang ya. Dalam sebuah keluarga ada 3 anak perempuan yang masing-masing punya adik laki-laki. Nah, berapakah jumlah laki-laki dalam keluarga tersebut? Ada berapa? Ada berapa teman-teman? Ada 2. Oke, Aprilia Mutiara. Ifna ada 1, Ahmad Saiful jawab 4, Lutfia Insani jawab 2, Andini Fidianingrum jawab 6. Oke ya. Nah, sebenarnya benar itu berapa, Kak? Oke, Sofwan Makarim jawab 3. Ya, yang benar itu adalah 2, teman-teman. Nah, kenapa jawabannya 2? Oke, kenapa jawabannya 2? Yang benar itu jawabannya 2. Oke, teman-teman yang menjawab 2 silakan. Kenapa jawabannya 2? Karena kan ada satu ayah sama satu Hmm. adik laki-laki. Oke, bagus sekali teman-teman. Oke, Ahmad Saiful, Aiki Rainia. Nah, benar ya jawabannya seperti itu.
yang telah kalian jelaskan. Kirain adiknya lakinya ada tiga, masing-masing punya adik laki-laki. Bisa jadi ya teman-teman, anak yang keempat adalah laki-laki. Seperti itu. Kan masing-masing punya adik laki-laki ya. Oke. Mau lagi kah teman-teman? Apakah mau lagi? Atau mau soal aja Kak? Mau lagi, oke. Nah, teman-teman ini, oke. Sekali lagi ya. Nah, ini apa nih? Jam berapa ini? Oke, 15.18. Ini ada apa? Nah, ada latihan soal yuk. Kita mau latihan soal ya. Langsung latihan soal. Nah, soalnya apa? Nah, ini ada tiga soal teman-teman sesuai dengan yang konten yang kemarin aku bagikan. Nah, 10 menit ya. Jadi, tiga soal, aku kasih kalian waktu 10 menit untuk mengerjakan. Jadi, jam 3.28 teman-teman sudah boleh mengirimkan jawabannya. Jadi, jawabannya langsung. Misal nih, siapa Andini itu satu apa, dua apa, tiga apa gitu ya. Jadi, satu chat yang masuk itu sudah eh, satu chat yang masuk itu sudah memuat tiga jawaban. Oke, silakan dimulai dari sekarang. Oke, silakan tapi aku apa? Ini dulu ya, aku on mic. Jadi jam 3.28 nanti silahkan teman-teman segera kirim jawabannya. Satu apa, dua apa, tiga apa gitu. Ya, jelas ya. Buat teman-teman yang baru masuk, aku harap sudah paham karena ini adalah latihan soal 10 menit. Ini nih. Oke, seperti itu. Jadi langsung dikirimkan di kolom chat. Oke. Udah jam 3.19 jadi kurang 9 menit lagi teman-teman. Oke, sisa 9 menit lagi ya.
Oke, tinggal 6 lagi. 6 lagi. 6 menit lagi ya, teman-teman. Oke, aku masih menunggu, aku masih memantau. Belum ada jawaban yang terkirim di kolom chat. Silahkan segera ya. Oke, untuk siapa nih? Anggun. Jadi langsung aja ya, nanti Anggun langsung digabung. Jadi nomor satu jawabannya apa, nomor dua apa, nomor tiga apa, seperti itu. Biar tidak menumpuk-numpuk. Jadi satu anak langsung jawab tiga soal. Langsung mengirimkan jawaban tiga soal. Gitu ya. Oke, lanjut. Lanjutin. Berapa nih? 5 menit lagi, teman-teman. 5 menit lagi. Oke, apakah sudah? Ini udah berapa itu? Ini udah berapa itu? Ini jam 3.27, jadi 1 menit lagi teman-teman sudah harus mengirimkan jawabannya. Mungkin di jam sekarang, maksudnya udah sekarang. Oke, ada yang jawab. Mereka Anggi, satu, dua, tiga, oke. Nomor tiga agak ragu, oke. Oke, nggak apa-apa ya teman-teman, ragu nggak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting kalian menjawabnya. Nah, jadi nggak bisa tuh tolak-tolak.
Tolak-tolak. Ini oke, Lutfia Insani DEB. Oke, semuanya ragu nggak boleh Kak. Nggak boleh dong Saiful. Kalau ragu semuanya tuh nggak boleh ya. Harus harus ada yang dijawab ya. Jadi harus yakin sama apa? Sama diri sendiri itu harus yakin, harus percaya diri. Oke, sudah jam 3:28. Silahkan semuanya bisa mengirimkan ya. Oke, Aprilia Mutiara Dewi 1C2D. Oke, yang lainnya? Oke, yang lain. Khofifatun Naja, oke, 1, 2, 3, lengkap. Oke, selama proses pekerjaan, apakah ada kesulitan ya, teman-teman? Apakah merasa kesulitan atau udah belum diajarin, Kak, ini materinya, gitu. Apakah ada kesulitan? Oke, 1, 2, 3, oke, aman. Sofwan Makarim. Ayo, teman-teman, segera kirim jawaban. Ayo, Pinka. Ternyata Pinka ada di kelas ini. Silahkan mengirimkan jawaban ya. Harus aktif. Teman-teman semuanya harus aktif. Besok-besok nggak ketemu aku lagi loh. Ya jangan sampai menyesal. Semoga kalian tidak menyesal. Oke, 1, 2, 3. Oke, Sofan Makarim Ralat. Oke, oke, seru. Oke, seru banget ini. Terlihat beberapa perbedaan ya dari jawaban teman-temannya. Aku suka ini teman-teman. Kenapa? Karena kita nanti bisa bahas dari uh, POV yang lain. Terus kenapa nih Kak kok jawabannya gini? Kak, punya aku seperti ini. Jadi suaranya robot. Oh ini. Tiga bingung. Oke, Adi nih. Kasih pahaman ini. Oke, Muhammad Irfan Syah 1D 2A 3B. Oke, apakah suara saya masih robot? Koneksinya ya aman. Oke, kasih paham saya Kak. Siap. Oke, udah 3:30 ya teman-teman. Kita mulai bahas materinya. Pembahasannya. Oke, aku siapin penku dulu ya. Oke. Kasih paham, Bos. Nah, nah, kalau seperti ini teman-teman, fokusnya di mana? Fokusnya apa? Karena di sini udah dikasih tahu. Apa ini ada panjang ya, ada tingginya. Jadi yang fokusnya adalah rumahnya. Rumahnya itu bentuk apa sih? Bentuk bangun ruang. Nah, bentuk bangun ruang apa di rumah itu? Oke, kira-kira bentuknya apa? Bangun ruang apa, teman-teman? Hmm, terlihat bola. Ada bola, tapi bolanya tuh ada panjangnya gini, Kak. Nah, ini ya, teman-teman. Kelihatan nggak ya? Iya, ada bukan setengah lingkaran, setengah bola ya. Kemudian tabung tapi ada tutup bolanya. Iya, bener. Nah, yang di sini tuh tabung, teman-teman. Ini tabung. Jadi gabungan antara apa? Tabung dengan setengah bola. Oke, jadi ini tuh dikasih tahu ya, mana nih? Tinggi bangunan. Jadi tinggi bangunan itu dari atas ini ya, dari atas ini sampai ke bawah sini teman-teman itu tinggi ya. Ya, kasih T tinggi. Nah, sedangkan untuk panjangnya ya, untuk panjangnya juga sama nih pasti dari sini ya ke sini. Udah kamu kasih garis nih. Nah, ini juga termasuk panjangnya. Kenapa Kak? Kenapa itu masuk panjangnya? Karena apa? Karena dalam lingkaran ya, sisi terpanjang yang ada di dalam lingkaran itu adalah apa? Adalah diameter. Diameter. Oke. Jadi apa? Jadi panjangnya 7. 7 itu sebagai apa? Sebagai diameter. Oke, gitu. Nah, tingginya itu segini, 6,15. Itu dari atas sampai ke bawah ya. Nah, kira-kira kalau panjangnya ini, panjangnya tabung aja, tingginya tabung aja, itu berapa? Padahal kan nggak ada infonya, Kak, ada teman-teman. Nah, untuk mencari tinggi tabung dari sini ke sini ya, tinggi tabung. Nah, berarti kan dikurangi dengan yang atas. Nah, awalnya kan 6.
ya 6,15 ya. Tapi nah dari atas ke sini itu berapa? Karena yang atas adalah setengah bola, maka dari atas ke tengah-tengah ini adalah jari-jari karena setengahnya dari diameter ya. Berarti kalau jari-jarinya itu berapa? Kalau diameternya 7, maka panjang jari-jarinya itu berapa? Ayo, kalau dia oke bagus 3,5. Jadi 6 dikurangi berapa? 3,5. Maka tingginya itu berapa? Yo, 6,15 dikurangi 3,5. Nah, berapa itu? Ayo. 6 berarti 15. Ini 5 ya, tetap. Oke, 3, bentar. Ayo, berapa? 3,10 kah? Ayo. Kok nggak bisa ya? Oke. 3,15 loh teman-teman. 6,15 dikurangi 3,5. Benar nggak? Ayo. 6,15 3,5 dikurangi loh kan belakangnya 5 ya 0,65. Nah ayo dilatih lagi tuh operasinya, operasi pengurangannya dengan bilangan desimal ya, ini diulangi lagi, diulangi lagi, dipelajari lagi. Ini materi basic banget, udah tiba-tiba lupa ini ya. Oke, kasih paham bos. Oke ya, dipelajari lagi ya teman-teman untuk proses perhitungannya. Ingat ada komanya ya. Oke, jadi seperti itu. Kita next aja. Oke. Bentar, apakah aku perlu screenshot ya? Oke, aku screenshot dulu, bentar ya. Oke, aku screenshot. Oke, kita next, kita hapus dulu. Oke, kita next. Nah, ini aku kasih ilustrasi ya di sebelah kanan. Nah, luas lantai bangunan tersebut. Nah, lantainya aja nih, teman-teman. Kalau lantainya saja, berarti bentuknya apa? Bentuk lantainya itu bangun apa, teman-teman? Bentuk lantainya itu bangun apa? Bangun. Ini apakah sudah ada yang masuk di kolom chat? Persegi. Enggak dong. Ayo, lingkaran ya. Lingkaran, lantainya itu lingkaran. Nah, lantainya itu berbentuk lingkaran ya. Karena apa? Karena sisi alas. Ya, jadi kalau sisi alas itu disesuaikan saja ya. Nah, terlihat di situ adalah lingkaran. Ini ada yang tulis lingkungan. Salah ya, typo. Lucu banget. Oke, jadi luas lantai bangunan. Nah, lantai bangunnya itu berbentuk apa? Berbentuk lingkaran ya. Luas lingkaran. Oke. Nah, luas lingkaran itu rumusnya apa, teman-teman? Luas lingkaran itu rumusnya apa? Kita untuk mencari luas lingkaran itu rumusnya apa? Yuk, rumus luas lingkaran. Rumus luas lingkaran adalah gimana? PR kuadrat, Kak. 2PR. 2PR doang atau ada kuadratnya? PR kuadrat, Kak. Kuadrat ya. Oke. Nah, karena di situ nggak ada pi ya di jawabannya, jadi kita harus menentukan nilai pi-nya itu berapa. Nah, disesuaikan dengan apa? Karena di situ jari-jarinya teman-teman, jari-jarinya itu 3,5 ya, 3,5. Nah, pi-nya itu berarti berapa? Kita bisa pakai 22/7 ya. Nah, 3,5 karena kuadrat, jadi aku tulis kuadrat itu bisa aja langsung ya. 3,5 aku pakai tanda silang dulu di sini juga. Oke. Nah, kenapa Kak? Kenapa dijabarin? Kenapa enggak dipangkatkan 2? Oke, kenapa enggak dipangkatkan 2? Dilihat dulu teman-teman. Untuk proses perpangkatan kan harusnya 3,5 pangkat 2 gitu ya. Terserah mau teman-teman pangkatkan 2 atau dijabarin seperti itu, terserah. Tapi untuk lebih cepatnya kalau angkanya ada komanya dan angkanya besar ya, itu kalian bisa apa? Bisa dijabarin aja biar nanti kita bisa coret-coret ya. Nah, ini dibagi ini. Sisa berapa? Di sini 2. Oke. Kemudian berapa lagi teman-teman? Ayo, 22 sama 2 itu berapa? 11 ya. Oke, 2 dikali 11.
berapa? 2 dikali 11. Atau bisa aja 2 dikali 3,5. Ya, 2 dikali 3,5 itu berapa? Oke, 2 dikali 3,5. Ayo. Ini 2 PR kuadrat atau PR kuadrat sih? Ini ada yang salah ya? Rumusnya. Salah teman-teman. Loh kan. PR kuadrat. Bentar. Nah, gini loh. Yang benar. Berarti tinggal 11 kali 35. 11 dikali 3,5. Jawabannya adalah yang jadi 11 dikali 3,5. Jawabannya adalah berapa? Apakah ada di situ? Oke, jawabannya adalah 38,5. Oke, jawabannya adalah D. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Sampai sini apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita bisa next. Oke, silakan. Next. Paham-paham. Oke, aman ya. Clear. Oke, kita next. Nomor 2. Luas permukaan yang tampak dari bangunan tersebut. Jadi kalau luas permukaan yang tampak berarti yang sebelah mana yang dicari? Ya, apakah kita harus mencari keduanya? Luas permukaan dari kedua tersebut. Jadi kalau yang tampak itu yang terlihat, berarti yang terlihat di luar. Yang tidak terlihat itu yang mana, Kak? Yang tidak terlihat itu, nah ini tidak terlihat ya, alasnya tidak terlihat. Mana lagi? Nah ini yang tidak terlihat. Oke, jadi kita harus mencari mana? Luas permukaan setengah bola ya, tanpa tutup. Dengan apa? Dengan luas permukaan tabung tanpa tutup. Nah, kalau tabungnya dua-duanya itu tanpa tutup, maka kita cari aja luas selimut tabung. Ya, selimut tabung. Nah, luas selimut tabung itu berapa teman-teman rumusnya? Oke, rumus luas selimut tabung. Apakah? Ayo. Kemudian, oke, luas persegi panjang. Jadi apa kita gunakan apa? Ya, memang luasnya itu berbentuk persegi panjang. Jadi, kan luas selimutnya kan 2pi. Ya, kalau luas persegi panjang benar pi kali L. Tapi kalau disubstitusikan ke bentuk tabung, diubah ke bentuk tabung, itu jadi 2pi RT. Nah, oke. Kemudian, luas setengah bola. Kalau luas permukaan bola itu berapa teman-teman? Nah, tapi kalau luas bola berongga, luas setengah bola berongga ya, berongga itu maksudnya tanpa tutup, itu sama dengan berapa? Sama dengan 2pi R kuadrat. Itu ya. Nah, apakah perlu dihitung satu persatu ataukah kita bisa menjadikan satu perhitungan, Kak? Oke, bisa langsung teman-teman. Jadi luasnya. Nah, kenapa? Tapi terserah sih. Enaknya kalian bagaimana. Tapi kalau lebih cepat itu bisa langsung digabung aja. Jadi luas selimut tabung ya. Luas selimut tabung ditambah luas setengah bola berongga. Singkat aja ya. Jadi kan 2 PR T 2 PRT ya tadi luas selimutnya itu 2 PRT kemudian ditambah 2 pi R kuadrat. Oke, sudah sampai sini ya. Nah, karena sama-sama ada 2 PR di sebelah kanan juga ada 2 PR meskipun R itu R kuadrat ya kita bisa ubah aja jadi dikelompokkan. Jadi 2 pi R kemudian yang di dalam ada apa ditambah T ditambah R gitu ya. Nah, kemudian 2 PR. Jadi 2 pi-nya itu pakai berapa? Karena R-nya tadi kan 3,5 ya. Jadi pakai aja 22 per 7 dikali 3,5. Nah, yang dalam kurung berapa? Tadi tingginya berapa, teman-teman? 6, berapa tadi? 6,15 dikurangi 3,5. Tadi jawabannya adalah 2,65
kemudian ditambah R-nya itu 3,5. Oke. Nah, kembali lagi ke bentuk yang tadi, T plus R 2,65 ditambah 3,5 itu apakah kembali lagi ke bentuk semula? Ya, Kak, kenapa Pi-nya nggak pakai 3,14? Nah, sesuai dengan apa? Disesuaikan dengan jari-jarinya atau diameternya. Kalau diameternya atau jari-jarinya itu kelipatan 7, itu kalian bisa pakai 22/7 saja. Biar apa? Biar bisa dicoret kayak tadi itu. Oke, bentar. Nah, kemudahannya dilihat dari mana? Aku jelasin di sini kenapa lebih pakai 3, kenapa nggak pakai 3,14. Oke, bentar. Di sini itu 6 ya, 6, bentar. Kalau pakai ini 3,14 itu teman-teman ya. Kak kan di sini 3,5 sedangkan kita harusnya bisa dong perkalian dengan 3,14. Nah, 3,14 itu teman-teman digunakan jika apa? Jika jari-jarinya itu biasanya ada nolnya, misalnya 10, 20, 30 seperti itu ya. Nah, ntar aku tulis dulu. Oke, 15 ini. Nah, kalau di sini itu 3,5, sedangkan 3,5 itu adalah setengahnya dari 7 ya, maka kita bisa ini pakai 22/7. Nah, kalau jari-jarinya itu ada kelipatan 7-nya, itu teman-teman bisa pakai 22/7 saja. Biar apa? Biar kayak gini. Nah, 2. Nah, bisa langsung dicoret kan? Ini tinggal berapa? 1. Nah, gitu. Jadi kalau nanti di sini 3,14 itu kalian nggak bisa coret-coret dan perkaliannya itu panjang banget. Jadi 314 dikali 35 seperti itu ya, Feby. Apakah bisa dipahami? Jadi penggunaan 22/7 atau 3,14 itu begitu ya teman-teman. Kalau 3,14 itu kalau R-nya itu ada nolnya 10, 20 gitu ya. Nah, untuk yang 22/7 itu kalau R-nya 3,5, kemudian 7, 14, 28 gitu. 21 gitu-gitu ya. Jadi kita tinggal berapa ini? Jadi tinggal 22 dikali 6,15 ya. Tulis 22 dikali 6,15. Ayo, gimana cara menghitungnya? Sama aja seperti biasa ya. Jadi 615 dikali 22. Dibalik juga nggak apa-apa teman-teman ya. Karena apa? Karena yang kebanyakan itu 615 ini angkanya 3. Jadi nanti tinggal aja. Oke, coba kita perkalikan. 5 kali 2, 10. 1 kali 2, 2 ditambah 1, 3, 3 ya, 6 kali 2 12, 5 kali 2 0 sama ya, 1 kali 2 2 tambah 1 3, 6 tambah 2 12 ya, 0 3 berapa ini, 5 3 1. Nah, ingat di belakang sini ini materi basic nggak apa-apa aku kasih ya. Di bawah sini, di belakang sini ada 2 angka, maka komanya ada di mana Kak? Komanya ada di sini. Nah, jawabannya 135,3. Apakah ada yang benar teman-teman? Apakah ada yang benar jawabannya? Oke, siapa yang benar? Siapa yang benar? Oke, Lutfia benar. Oke ya. Oke. Apakah ada pertanyaan di sini teman-teman? Oke. Apakah ada pertanyaan? Silahkan. Oke. Wow, next. Tidak ada Kak. Oke, paham ya. Jadi gitu teman-teman, lihat dulu bangunannya, rumahnya itu seperti apa, diperhatikan di situ. Kalau ada bangunan pasti nih materinya apa, materinya pasti bangun ruang gitu. Nah, kemudian diperhatikan lagi apakah bangun ruangnya itu cuma satu ataukah campuran, apakah ada 2. Nah, seperti tadi ada yang jawab setengah bola Kak. Nah, padahal di situ ada tingginya ya, diperhatikan ada tingginya. Ternyata gabungan antara apa, tabung dan bola gitu ya, tabung dan bola. Oke, sebentar. Oke, aku screenshot dulu ya. Oke, kita next ya teman-teman. Tadi 3 itu banyak yang bingung, banyak yang masih ragu dengan jawabannya masing-masing. Nah, kenapa masih ragu ya?
Pertanyaannya apa? Ternyata pertanyaannya itu volume. Jadi kalau pertanyaannya volume itu lebih mudah, teman-teman. Kalau di bangun ruang, gabungan dua bangun ruang itu kalau pertanyaannya volume itu lebih mudah daripada luas permukaan. Nah, kok bisa gitu, Kak? Kok bisa tahu seperti itu? Karena kalau volume bangun ruang itu gabungan kita tinggal tambah aja volume dari bangun satu sama bangun dua gitu. Jadi kita tinggal menjumlahkan aja. Nah, kalau luas permukaan itu kita perlu mengetahui apakah penjumlahan dari dua luas permukaan dua bangun atau enggak. Nah, kenapa? Karena ada ini tadi kan saling berhubungan ini di antara bolanya dengan tabungnya. Ya, itu kan yang atas tuh yang 7M yang atas. Nah, itu kan saling terhubung ya. Itu sebenarnya milik siapa? Apakah lingkaran tersebut milik bola ataukah lingkaran tersebut milik tabung? Seperti itu ya. Bedanya di situ. Kayak apa sih sisi yang menjadi pertemuan antara dua bangun ruang tersebut gitu. Oke, jadi volume apa ini? Volume bola. Setengah bola itu apa? Volume setengah bola. Kalian tadi ngitungnya seperti apa? Apakah langsung kah? Atau dengan langsung digabung atau satu-satu? Oke, kita coba mudah yang mana sih, Kak? Kita coba yang langsung ya, teman-teman. Jadi luas apa? Luas tabung. Sorry, volume ya. Volume tabung. Di volume sama dengan volume tabung ditambah volume setengah bola. Nah, kalau volume tabung itu apa, teman-teman? Rumusnya volume tabung. Jadi intinya di mana, Kak? Kalau soal materi bangun ruang itu intinya di mana? Intinya itu ada di penghafalan rumus ya. Jadi kalian harus menghafalkan rumusnya, hafal rumus semua bangun ruang maupun bangun datar. Oke, kan udah dari SD ya. Udah dari SD diajarin. Oke, gimana? Volume tabung, teman-teman. Silakan. Volume tabung itu apa sih? Aku mau tes dulu, mau mengecek pengingatan kalian. Rumus volume tabung. Halo, apakah suara saya terdengar atau kurang jelas atau seperti robot kayak tadi? Oke, pi r kuadrat T. Oke, bagus. Tapi pi r kuadrat T. Nah, kalau setengah bola itu gimana? Jadi teman-teman untuk nanti kalau setengah bola itu rumus volume bolanya terlebih dahulu ya bisa. Rumus bolanya itu apa? Volume bola itu kan apa? 4/3 pi r pangkat 3. Nah, kalau setengah bola tinggal apa? Tinggal aja ditambah setengah gitu ya. Nah, kalau seperempat bola ya 1/4. Kemudian kalau 3/4 bola ya 3/4 gitu ya, teman-teman. Oke. 2/3 pi r pangkat 3. Loh, Kak, itu di kolom chat kenapa jawabannya 2/3 pi r pangkat 3? Oke. Jadi begini. Karena kan apa? Karena kan bisa dicoret-coret ya, teman-teman. Yang mana Kak yang bisa dicoret-coret? Bentar, ini aku tulis tetap aja ya. Oke, jadi yang dicoret ini mana? Nah, ini 2. Nah, jadi 2 maka rumus setengah bola adalah 2/3 pi r pangkat 3 gitu. Oke. Nah, di sini teman-teman kita pi-nya itu menggunakan apa? Menggunakan 22/7 atau 3,14. Kira-kira menggunakan yang mana cocoknya? Oke, sebelum kita melanjutkan aku mau bertanya, lebih cocok pakai yang mana? Pi-nya 22/7 kah atau kok 3,14? Oke, ada yang jawab 22/7. Oke, ada yang Ziadatun juga jawab 3,14. Nah, jawaban kalian itu salah. Lebih cocoknya yang mana? Enggak keduanya, bukan keduanya. Kenapa kok keduanya salah padahal nilainya kan cuma dua-dua itu doang gitu. Coba perhatikan ini opsinya. Nah, di opsinya itu ada pi-nya, teman-teman. Ayo, kenapa 2/3? Enggak ada. Nilai pi cuma 2 ya. 22/7 sama 3,14. Nah, nah, kenapa keduanya salah? Karena di opsinya
itu ada pi-nya. Jadi kalau kalian melihat opsi, kemudian ada pi-nya, langsung aja pi-nya tuh nggak perlu diisi, tetap pi gitu aja ya, nggak perlu 3,414 lah atau 22/7 gitu ya. Jadi tetap aja tergantung opsinya. Kalau opsinya nggak ada pi-nya, baru kalian bisa menuliskan 22/7 kah atau 3,14. Jebakan Batman. Nah, gitu teman-teman. Udah menghitung semuanya, udah sampai selesai dapat nilainya. Loh, kok nggak ada di jawaban, sedangkan di jawabannya itu ada pi-nya. Jadi pi itu bukan satuan ya, karena memang nggak dihitung aja. Nah, kalau seperti ini, soal seperti ini, soal dengan opsi seperti ini, pi-nya nggak dihitung, itu banyak sekali teman-teman. Jadi lihat dulu opsinya, apakah pi-nya dihitung ataukah tidak. Jadi kalau ada pi-nya, tetap nanti di proses pengerjaan itu tetap pi aja, nggak usah diubah apapun. Sama nanti kalau ada selain pi itu apa ya, misal T atau apa gitu-gitu itu teman-teman dilihat dulu apakah opsinya ada variabel lain kah atau ada huruf-huruf yang lain. Itu teman-teman nggak perlu mengubahnya. Oke, di sini R-nya tadi adalah 3,5 pangkat 2. Kemudian T-nya adalah T-nya berapa tadi? 2,65. Nah, kenapa 2,65? Karena tinggi tabung doang ya. Tingginya tabung saja. Oke, setelah itu kita punya 2/3. Kemudian pi-nya itu pi-nya tetap. Oke. R pangkat 3. Jadi berapa? 3,5 pangkat 3. Gitu ya. Sudahkah? Apakah sudah sampai sini? Amankah? Kalau aman, kita bisa melanjutkan. Gimana teman-teman? Apakah aman? Oke, apakah aman? Oke, aman. Nah, kita tetap aja pi. Nah, ini kan ada komanya. Terus kan kalau dikuadratkan atau dikubikan, dipangkatkan 3 itu kan harus 35 kali 35. Terus hasilnya nanti dikali 35 lagi. Itu kan panjang banget, Kak. Gimana sih cara cepatnya? Nah, cara cepatnya itu seperti apa, teman-teman? Kalau ada koma, itu diubah aja jadi pecahan biasa. Nah, kalau jadi pecahan biasa kan berapa? 7/2 ya. 7 dibagi 2 kan 3,5. Tuh, kita ubah jadi pecahan biasa. Ini juga mungkin bisa diubah jadi pecahan biasa. Kenapa Kak perlu diubah menjadi pecahan biasa? Karena ini opsinya itu pecahan biasa. Makanya kalau ini diubah jadi pecahan biasa berapa? 2,65. Kalau diubah menjadi pecahan biasa itu jadi berapa? Ayo, jadi berapa? Oke, jadi berapa? Jadi berapa? Pecahan biasa. Pecahan biasa. Pecahan biasa teman-teman. Pecahan biasa. Jadi kalau diubah itu jadi 265/100. Nah, yuk. Ini remedi lagi nih tadi pengurangan bilangan desimal. Bingung. Sekarang diubah ke pecahan biasa juga bingung. Ayo, ayo. Fokus, fokus ya. Semakin banyak yang dipelajari, semakin lupa ilmu-ilmu dasar. Oke, aku juga gitu kok. Nggak apa-apa. It's okay. Itu memang wajar ya, teman-teman. Oke, jadi ini apa? Ini tetap 2/3. Pi-nya juga tetap ya. Nah, kalau ini juga sama, 7/2. Tapi yang di sini pangkat berapa? Pangkat 3. Oke, aman ya. Nah, langsung aja di sini. Ini pi. Nah, kalau dipangkatkan 2 gimana, Kak ya? 7/2 berapa, teman-teman? 7/2 itu berapa? 7/2 adalah, ayo, 7/2, 49. Ya, kemudian 2/2 itu 4. Sorry, 4. Ngomong 4, tapi yang ditulis 2 gimana sih, Kak? Sorry. Oke, gini ya. Nah, ini tetap. Atau mau diperkecil kah? Apakah bisa kan disederhanakan? Kira-kira bagi berapa teman-teman? Karena di sini yang bawah itu 0 ya, di atasnya 5. Jadi kira-kira lebih cocoknya dibagi berapa? Dibagi 5 ya, dibagi 5. Maka jadi 53/20. Nah, Kak, kalau kayak gini tuh gimana cara proses membaginya? Kok tahu, Kak, dibagi 5?
Kenapa nggak dibagi 20 atau 10? Lihat teman-teman, kalau yang bawah kan bisa ya dibagi 10. Kalau yang atasnya apakah bisa? Nanti kalau yang atas 265 ini dibagi 10, itu kan ada komanya, jadi nggak bisa. Jadi perhatikan aja antara kalau di belakangnya ada 0 dan ada 5, itu lebih cocoknya dibagi 5 gitu ya, karena saling menghabiskan pembagiannya. Oke, sekarang plus 2/3. Oke. Nah, yang ini berapa, Kak? Yang 7/3 itu berapa? Sama 2/3 itu berapa, teman-teman? 2/3 berapa? 2/3 adalah 8. Oke, ini 3, 4, 3. Oke, bagus, Lutfia. Oke, jadi kita punya nilai seperti ini. Nah, tinggal diapain? Tinggal dikalikan aja. 49 kali 5, 3. Terus 4 dikali 20. 4 dikali 20 berapa? 4 dikali 20 kan 4 kali 2, 8. Berarti 80. Kemudian 49 dikali 53. Berapa, teman-teman? Ini pi-nya di sini ya. Ditambah. Berarti di sini 2 dikali 3, 4, 3. Ini bisa nih. 2 dikali 3, 4, 3. Langsung aja. 6. 8, 6. Yang bawah 3 dikali 8. Itu 24. Ini pi. Oke, berapa tuh, teman-teman? 49 kali 53 adalah 2597. Oke. Nah, apakah ini langsung bisa dikerjakan? Apakah langsung bisa dijumlahkan? Nggak bisa, teman-teman. Nah, kenapa Kak nggak bisa? Ayo, kenapa nggak bisa? Karena penyebutnya beda. Ya, benar. Nyamain yang bawah. Penyebutnya belum sama. Iya, benar semua. Nah, untuk menyamakan itu gimana, teman-teman? Dikali berapa kira-kira? Ataukah ada apa? Ada apa tadi aku bilangnya yang 7 itu ada kayak kelipatan. Apakah ada kelipatannya? Nah, kalau di angka biasa, bilangan biasa kan ada ya 8, kemudian 16, kemudian 24. Nah, jadi 80 ke 24 itu bisa. Tapi syaratnya gimana? Kalau tadi 8 ke 24 itu bisa, maka kalau 80 berarti ke 240. Nah, 80 ke 240 itu dikali berapa? 8 ke 24 itu dikali berapa? 24 dibagi 8. Iya benar, tadi dikali 10 itu benar. Yang mana kayak yang dikali 10? Yang mana aku kasih warna ya. Yang di sini itu dikali 10 dikali 10 per 10 ya. Kemudian yang di sini dikali berapa? Karena 80 ke 240 itu dikali 3. 3 per 3. Oke, silakan dikalikan aja. Sama dengan ya. Sama dengan berarti 2597 dikali 3. Tuh, berapa? Udah 80 dikali 3. Tadi kita udah punya. Ya, ini nggak muat ya teman-teman. Aku kasih yang di sebelah kanan saja ya. Aku kasih yang di sebelah kanan. Jadi, oke, sama dengan. Ini berarti bawahnya 240 pi ya ditambah 240 pi. Ini kok menceng-menceng ya, penceng-penceng. Bentar. Biar bagus aku luruskan ya. Sorry. Oke. Yang atas ini berapa ini? Mereka jawab 7.791 per 240 pi ya ditambah ini berapa? Ayo Lutfia kok bisa 88? Apakah ada kesalahan ya dalam prosesnya 240? Nah yang sini benar. Yang dikali 10 itu cepat teman-teman. Kita tinggal menambahkan angka 0 saja di belakang. Jadi 6860 pi. Oke. Nah kalau dijumlahkan nilainya jadi berapa? Jadi berapa? 1 tambah 0, 1, 9 tambah 6, 15. Berarti oke, 1, 4, 6, 5, 1 per 240 pi. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang B. Gitu ya. Nah, sebenarnya tadi kok bisa Kak dikali 3/3, dikali 10/10 itu tadi kan aku jelaskan
apanya? Aku jelasin kelipatannya. Ada juga teman-teman selain melihat kelipatannya itu kembali lagi lihat opsinya. Kebetulan di opsinya itu penyebutnya itu 240. Maka bagaimana caranya? Kita bisa bisa mengubah penyebutnya jadi 240 ya. Jadi misalnya penyebutnya itu 260, maka kalian harus mengubah jadi 260 karena kebetulan di sini penyebutnya itu sama semua 240. Hitung sendiri salah, giliran ngitung bareng bener ya, memang biasanya seperti itu. Pi ditambah pi juga ya. Gini. Gini ya. Misalnya kita tulis di sini. Di atas aku kasih warna. Ada pertanyaan bagus dari Ahmad Saiful. Pi ditambah pi juga kah? Oke. Misalnya pi itu X ya, berarti misal 5X ditambah 2X. Berapa? Oke, 5X ditambah 2X. Hasilnya berapa? Oh, sama-sama biru ya di atas. Oke, bentar. Perhatikan di sebelah kanan atas ya, aku ganti. Pertanyaannya sama tapi aku ganti saja warnanya. 5X ditambah 2X sama dengan 7X. Begitu juga dengan pi, karena di sini pi sebagai variabel ya. Berarti kalau 5pi oke, ditambah 2pi sama dengan 7pi. Gitu ya. Kalau penjumlahan itu seperti itu. Kalau perkalian berarti kita harus mengalihkan. Jadi berapa Kak? Bukan 2pi ya. Kalau perkalian pi dikali pi itu berapa? Ayo. Pi dikali pi sekarang. Pi dikali pi itu hasilnya berapa? Oke. Pi dikali pi. Pi kuadrat. Benar. Pi kuadrat. Jadi bukan 2pi. Kalau pi ditambah pi, jadi tanya pi ditambah pi. Berapa kalau pi ditambah pi? Oke, kalau pi ditambah pi itu 2pi. Itu ya, ini jangan sampai lupa teman-teman yang basic-basic matematika, yang basic jangan sampai lupa. Oke, dari sini apakah ada pertanyaan? Dari sini apakah ada pertanyaan? Dari sini, mana nih? Tidak paham. Oke ya, aman ya. Oke, jadi kita bisa next kalau sudah ini ya, salah satu soal dengan materi geometri bangun ruang. Jadi ingat-ingatin nanti rumusnya itu apa. Oke, kita bisa next ataukah sudah kamu dengan mengerjakan 3 soal dalam 10 menit? Kalian sudah kapok dalam mengerjakan 3 soal dengan waktu 10 menit doang ataukah mau lagi? Agak ada gilanya dikit. Besok 1 soal 1 menit, 3 soal 1 jam. Nggak bisa, tidak bisa seperti itu. Jadi selain kalian harus mempelajari materi juga harus berlatih apakah waktunya cukup untuk mengerjakan soal. Nah, ini masih banyak ya waktunya, jadi aku kasih soal lagi. Gak mau TBK. Kalau gak mau TBK, buat teman-teman yang juga daftar SNMPB, semoga lolos tanggal 31 ya. Semoga warna biru. Amin. Oke, kita next teman-teman. Nah, ini satu soal aja, berarti 2 menit ya, satu soal saja 2 menit, jam 4 lebih 8 harus jam 4 lebih 9 itu udah kirim, jadi belum menghitung lagi. Jam 4 lebih 9 tuh harus sudah mengirimkan jawaban ya. Pinta, oke, aman? Aku tunggu ya.
Oke, udah jam 3, jam 4 lebih 9 ya. Oke, sudah banyak yang mengirimkan ya. Ayo, siapa nih? Tadi aku panggil belum ya? Pinka, apakah ada kesulitan, Pinka? Ada Naura, Nimatul Mawaddah. Ini yang biasanya aktif tuh siapa ya? Sarli Zahra, mana Sarli Zahra? Ini kok tidak kelihatan ya. Kemudian ada siapa lagi ya yang kemarin itu? Ayo Pinka. Aku panggil ya, sorry. Gak apa-apa ya. Sita, oke. Farah, Diana, Pinka, Bobo. Iya kah? Oke. Karena aku baru lihat tapi kok nggak ada jawab ya. Oke. Kita karena udah banyak yang jawab tapi jawabannya rata-rata B, ada yang jawab C juga ya. Oke, kita mulai pembahasannya. Nah, kalau ini itu termasuk bangun apa teman-teman? Bangun ruang kah atau bangun datar? Nora, ayo. Nora jawaban tadi. Apakah di sini bangun ruang atau bangun datar? Soal ini silakan teman-teman. Gimana? Apakah bangun ruang atau bangun datar? Soal yang aku berikan ini, yang nomor 4 ya. Oke, bangun datar. Ya, jadi biar sama-sama, biar adil ya. Tadi kita udah belajar bangun ruang, sekarang kita belajarnya bangun datar. Nah, untuk yang seperti ini gimana Kak? Apa sih yang ditanyakan teman-teman itu yang di atas cuma beberapa informasi, garis marka itu seperti apa? Kalian biasanya di jalan itu kayak gimana? Ya, apakah sudah punya SIM ya teman-teman? Ataukah masih belum? Atau racing? Oke, jika di sebuah jalan tol malas ngurus. Nah, oke ya, seperti itu. Panjang garis markah utuh itu luasnya 60 meter persegi. Maka sebuah mobil yang melalui marka tersebut itu dilarang berpindah jalur sepanjang berapa. Nah, itu kayak gimana? Karena jalan itu bangun datar, yaitu karena panjang, maka persegi panjang ya, nggak apa-apa ya persegi. Kok persegi panjangnya meletot-meletot? Bentar aku mau mencoba apakah bisa lurus. Bentar pakai smart pen ya. Oke, aku coba. Sama aja deh. Nah, lumayan sih. Oke. Misalnya seperti ini ya markanya ya, teman-teman. Anggap aja ini tuh sisinya sama semuanya ya. Anggap seperti itu. Nah, jika luasnya itu 60 meter persegi ya, luasnya itu 60. Nah, sebenarnya luas persegi panjang itu apa? Rumus luas persegi panjang dulu. Rumus luas persegi panjang. Ayo. Rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Oke. Karena di sini kita udah tahu kalau luasnya itu 60 ya. Kalau kita udah tahu luasnya itu 60, tapi 60 apa? 60 meter. 60 itu pakai meter. Nah, kalau 60 meter itu, nah sedangkan di sini kita cari apa? Kita cari panjangnya. Nah, lebarnya itu didapat dari mana, Kak? Didapat dari informasi di atas. Nah, pakai 10 cm Kak atau 15 cm itu tergantung apa? Tergantung soalnya. Karena yang di soal adalah jalan tol ya. Karena di soal itu jalan tol, maka pakai yang 15. Oke, tapi kalinya 15 itu 15 cm. Terserah teman-teman mau ubah jadi cm kah atau mau tetap meter. Oke, apakah mau tetap meter atau mau jadi sentimeter? Kita point of view, kita pakai meter. Kenapa? Karena di soalnya itu meter. Tapi kan kalau mau pakai sentimeter apakah boleh Kak? Boleh. Nah, kalau kita pakai sentimeter gimana teman-teman? Gini ya. Oke, jadi 6 karena meter persegi. Jadi untuk mengubah ke sentimeter itu harus panjang ya. Berapa? 6.000 meter, desimeter, sentimeter. Nggak bisa teman-teman, bukan 6.000 cm. Kalau 6.000 cm itu salah. Kenapa? Karena ada ini perseginya, ada pangkat 2-nya. Jadi meter karena yang harusnya 60 meter ke sentimeter kan nambah 2 nol ya, ditambah 100. Nah, kalau ada pangkat 2-nya itu nolnya ada 4 kali gitu ya.
Jadi 4, 1, 2, 3, 4 cm persegi. Gitu ya. Beda teman-teman. Meter ke sentimeter itu benar. 60 meter ke sentimeter itu 6.000 cm. Benar. Kalau 60 meter persegi ke sentimeter persegi itu gini, jadi double nolnya. Karena kalau tadi nambah 2, sekarang nambah 4. Ini tetap P ya, dikali 15. Maka P-nya itu berapa? Berarti kan 6, berapa tuh? 600.000 dibagi 15 itu berapa? 60 dibagi 15 itu 4. Nah, berarti nolnya ada 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Nah, ini sentimeter. Jadi kalau berubah jadi meter. Nah, ini baru teman-teman. Sekarang tadi kan Saiful kan nambah 0,2 ya. Nah, sekarang kebalikannya karena sentimeter ke meter, maka nolnya dihilangin 2. Gitu. Jadi jawabannya adalah 400 meter. Itu ya, teman-teman. Apakah ada pertanyaan untuk soal ini? Oke, kita belajar geometri, bangun ruang, bangun datar, tapi juga belajar apa? Belajar basic-basicnya kilometer, hektometer, dekameter, desimeter, gitu. Terus tadi perkalian desimal, pengurangan desimal, gitu ya. Kemudian ada pecahan biasa, gitu yang sempat teman-teman lupa. Oke, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Tidak. Yang lain? Oke, tidak, Kak. Tidak, Kak. Oke. Nah, satu lagi, Kak. Satu lagi ini kita masih berapa? 14 menit ya. Aku mau mengasih ke apa? Ini coba lihat yang di atas 11 dari 22 slide. Masih ada 11 slide lagi, teman-teman. Aku mau kasih, apakah mau oleh-oleh? Ataukah ya aku kasih apa nih? Oke, rahasia ya. Aku mau kasih motivasi ke kalian. Ya, aku kasih motivasi karena ini pertemuan terakhir kita kasih THR aja, Kak. Aduh, oke. Motivasi ya. Ini mungkin sedikit kisah dari proses gimana sih aku masuknya ke perguruan tinggi. Ini nanti ada berupa video, tapi aku tampilkan per slide dulu, nanti videonya ada di akhir ya. Oke. Oke, disimak ya baik-baik. Ini pertemuan terakhir kita, jadi mohon disimak baik-baik. Oke. Nah, ini ada fotoku waktu itu ya. Ini foto wisuda RATK, yang tengah itu MI, yang bawah itu MTS ya. Kebetulan aku biasanya rankingnya 3 besar. Jadi bisa aja, ini waktu TK itu, waktu wisuda aku dapat peringkat 2, kemudian yang MI itu aku peringkat 1, yang MTS itu peringkat 3 ya. Ini aku waktu RA, MTS. Nah, SMA-nya gimana, Kak? SMA-nya. Nah, ini SMA-nya. Waktu itu kan IPA sama IPS ya. Nah, kalau SNBP itu prestasi kan berdasarkan rapot. Nah, karena rapot itu cuma semester 1 sampai 5, waktu itu aku eligible-nya urutan kedua. Jadi untuk semester 1 sampai 5 itu eligible-nya aku kedua ya, teman-teman. Kemudian saat kelulusan itu kan semester 1 sampai 6. Alhamdulillah di semester 1 sampai 6 itu nilaiku jadi tertinggi, jadi nilai tertinggi gitu ya. Jadi aku eligible-nya memang urutan kedua, tapi setelah semester 1 sampai 6 nilaiku digabung, itu aku nilaiku tertinggi. Oke, Mr. Khalid, apakah kalian ini kangen ya sama Mr. Khalid? Kangen ya. Itu ya itu. Oke, ini aku waktu sambutan bahasa Indonesia ya di sudah. Oke, tapi apa? Aku selalu ranking 3 besar. Saat lulusan SMA juga aku meraih nilai tertinggi seangkatan. Tapi apa? Ada tapinya, teman-teman. Tapi aku gagal. Aku gagal SNBP ya berarti. Waktu itu namanya SNMPTN. Aku gagal di situ. Oke, nah kegagalanku itu bukan aku aja yang merasakan. Nama sekolahku tuh di bawah-bawah. Namaku tuh di bawah-bawah. Jadi nama sekolahanku maksudnya, nama sekolahanku di bawah-bawah. Loh, sekolah itu nggak mungkin masuk jalur rapot, nggak mungkin gitu. Sekolahku aduh kayak aku
padahal sekolahku tuh nggak salah gitu ya. Iya, salahku sendiri itu kenapa harus eh, apa namanya harus mengejek sekolahku seperti itu ya teman-teman. Oke, jangan sampai kalian merasakan apa yang telah aku rasakan. Karena apa? Eh, kan pengumumannya kan pasti ada jam 3 sore. Nah, itu traumanya dapet banget teman-teman. Traumanya dapet banget. Oke, kumis bapaknya Kabila selalu konsisten ya. Iya, konsisten banget. Bilang satu, bilang dua apa Kak? Jadi takut jujur. Ya Kak, mau tahu dong pilihannya waktu itu ya. Karena memang sebenarnya aku tuh pendidikan matematika, tapi kan aku manut ya, maksudnya aku manut dari guru-guru itu masukannya apa. Jadi aku ngikutin guru-guru. Yang pertama aku matematika di UNER, dua-duanya di UNER ya, pilihan satu matematika, pilihan dua bahasa Indonesia. Kenapa bahasa Indonesia? Karena sertifikatku itu banyak yang menang dari lomba cipta puisi lah, cipta cerpen gitu-gitu pada waktu SMA. Makanya aku pilihan duanya bahasa Indonesia. Itu ya, jadi pilihan satu matematika, pilihan dua bahasa Indonesia di UNER. Oke, aku nggak lolos. Kemudian aku apa yang aku lakukan setelah aku nggak lolos? Aku daftar SBMPTN teman-teman. Aku eh, aku daftar SBMPTN karena apa? Karena udah sombong banget ya, iya. Aku daftar SBMPTN. Pilihannya apa? Kelihatan nggak di sini pilihannya? Aku pengen pendidikan matematika, jadi aku nekat aja pilih pendidikan matematika sesuai bidangku. Jadi aku pilihan satu itu pendidikan matematika UNESA, pilihan dua pendidikan matematika di UM Negeri Malang. Tapi waktu itu aku tesnya ngambil di UNER, jadi aku tetap bisa masuk UNER, masuk ruangannya gitu. Oke, gitu ya. Nah, aku berusaha melawan rasa malas dan konsisten. Itu aku belajar pakai buku The King. Waktu itu aku beli buku The King-nya itu bulan Januari, tapi aku bukanya itu nggak setiap hari. Aku buka kalau aku mau aja gitu. Kemudian itu yang ada di map-map itu aku kumpulin dari bimbel-bimbel online yang gratis-gratis kayak gini-gini gitu. Waktu itu aku cari room, yang lain-lain juga kalau aku ada. Kenapa Kak? Kenapa kok di print? Kan habis banyak tuh karena kalau dilihat di HP itu aku nggak bisa fokus, nanti scroll yang lain, jadi aku print semuanya. Nah itu ada rumus matematika dasar, ada fisika, biologi gitu. Nah, belajar UTBK-nya habis pengumuman atau udah nyicil jauh-jauh hari Kak? Sebelumnya itu udah, tapi nggak setiap hari gitu loh. Nah, setelah gagal itu aku belajar terus. Ceritanya dulu SNBP sama SNBT jauh kah? Iya, lumayan sih, lumayan. 1 bulan mungkin. Oke, ya 1 bulan gitu ya. Nah, karena aku takut tidak lolos lagi teman-teman, aku akhirnya ngelis. Aku daftar di berbagai jalur PTN. Yang pertama ada SPAN PTKIN ya, untuk UIN itu kalian apakah juga daftar UIN? Nah, itu aku daftar UIN juga di SPAN PTKIN ya, UIN jalur rapot, itu aku nggak lolos. Kemudian yang kedua aku juga karena aku pengen banget ya di UNESA, itu ada dulu itu ada golden ticket di setiap PTN itu, tapi lewat JTV teman-teman, itu aku juga gagal. Yang ketiga ini yang nekat banget ini, UTM, PB, UTM, UGM. Karena ada ini, bibit unggul tidak mampu. Jadi aku daftar aja ke UGM waktu itu. Karena tapi memang di pikiranku itu bakal nggak lolos karena UGM kan besar banget. Nah, waktu itu bayarnya 25.000. Tapi aku nggak lolos di UGM. Jalur tidak mampu. Oke, aku gagal lagi. Udah keempat kali aku gagal. Kayak aduh, trauma banget ini sama jam 3 asar itu. Oke, lagi. Nah, aku juga ngelis lagi nih teman-teman, aku juga daftar di UNES. Aku ngincer pendidikan matematikanya karena pendidikan matematika cuma ada di Universitas Negeri kayak Surabaya, Malang, Universitas Negeri Semarang gitu. UNES ini Semarang ya. Aku jalur prestasiku yang tadi itu apa kayak cipta puisi, cerpen itu aku masukkan semua karena ada 2 seleksi ya. Yang pertama itu seleksi berkas-berkasnya dulu, itu aku lolos teman-teman. Yang kedua ini tes online. Tes online itu waktu itu tes bahasa Inggris sama apa ya aku lupa, pokoknya bahasa Inggris. Nah ini ada aku ya yang warna kuning ini, yang kerudung merah ini aku, tesnya di rumah, tes online, tapi ternyata aku tidak lolos. Yang ini yang kerudung merah ini aku ya, aku nggak lolos, gagal lagi, udah kelima kali aku gagal. Nah ada lagi, aku daftar lagi teman-teman, aku daftar
di UIN Surabaya, jalur prestasi juga. Aku masukin itu, ini bayar 150. Kak, kamu nggak trauma warna merah kan? Iya, ini warna merah ketolak lagi gitu. Ya aku juga daftar di UIN. Jadi aku waktu itu cari-cari PTN mana sih bukannya itu jalur apa aja, tanggal berapa itu aku punya list-listannya semua. Nah kemarin waktu aku bersih-bersih itu nemu teman-teman. Nah selain ini aku juga daftar di mana? Di UIN Malang. Tapi kalau di UIN Malang itu bisa daftar. Kemudian untuk pembayarnya itu pada waktu itu pembayarannya itu bisa dilakukan tanggalnya itu setelah pengumuman UTBK. Jadi aku menunggu pengumuman UTBK dulu, baru misalnya aku gak lolos UTBK, aku bayar di UIN Malang itu, bayar pendaftarannya doang, gitu ya. Warna merah warna cinta, gitu. Ya, jadi nah jadi pilihan terakhirku ini UIN Surabaya, yang kedua UIN Malang yang masih menunggu pengumuman UTBK. Nah, dan aku juga ada plan teman-teman. Kalau aku kalau aku nggak lolos di negeri UIN maupun universitas negeri yang lain, kalau aku nggak lolos di negeri itu aku bakal masuk swasta. Nah, swasta mana yang aku pilih? Aku plan terakhirku ada di Unisma, Universitas Islam Malang. Itu aku pilih di situ. Kalau swasta, aku pilih di situ. Yang swasta itu pilihan terakhirku di situ kalau aku gagal di semua universitas negeri. Nah, tapi ternyata teman-teman apa yang aku dapatkan teman-teman? Nah, akhirnya aku lolos SNBT ya, kalau sekarang itu SNBT. Jadi waktu itu aku buka lagi jam 3 sore, aku takut banget waktu buka pengumuman itu, benar-benar takut teman-teman. Ya karena udah trauma tadi ya, udah takut. Udah takut ternyata alhamdulillah lolos. Nah, aku tuh karena udah senang ya lolos banget itu, sampai aku lupa teman-teman kalau 2 hari kemudian itu ada pengumuman yang di UINSA. Aku lupa banget pada waktu itu karena udah seneng-seneng. Kalau sedih sedih banget, kalau senang senang banget. Ternyata pas aku buka itu, aku bukanya malam banget, gak tahu pengumumannya itu harusnya jam berapa, tapi aku bukanya malam yang di UINSA ini. Ternyata aku juga lolos di UINSA, jalur prestasi ya. Sama-sama pendidikan matematika, sama-sama di Surabaya ya. Nah, aku pilih yang mana? Aku pilih yang UNESA teman-teman, karena memang aku pengennya di UNESA sesuai dengan apa yang aku pilih, sesuai apa yang aku harapkan. Ini foto-fotoku, yang biru ini foto buat apa namanya, foto buat tes, kayak tes SNBP itu tadi kan pakai foto yang biru, yang merah ini foto ijazah dari sekolah, dan yang merah ini yang pakai kerudung hitam ini apa teman-teman? Ini adalah foto daftar ulang. Nah, semoga kalian bisa seperti itu ya, bisa menjajarkan foto buat daftar, foto ijazah maupun foto buat daftar ulang. Nah, aku juga nggak lupa semuanya itu berkat apa, dari kedua orang tua aku, dari keluarga aku, bapak ibu guru ya, terutama guru-guru BK, serta teman-teman yang mendukung dan semua yang mendukung dan mendoakan. Oke, kakak sekarang semester berapa? Aku udah lulus, kemarin, tahun kemarin. Ya, aku udah lulus tahun 2025. Jadi aku masuknya 2021, lulusnya 2025. Jadi alhamdulillah 4 tahun pas, Kak. Seperti itu. Jadi aku harapanku apa teman-teman, kepada teman-teman semuanya, harapanku adalah semoga kalian lolos SNBT atau yang SNBP. Jadi semoga kalian juga lolos SNBP. Oke, seperti itu ya. Mungkin bentar aku mau kasih videonya sebenarnya itu tadi tuh videonya ya teman-teman. Oke, karena waktunya masih 2 menit, aku kasih video ya. Bentar kalau bisa, kalau nggak bisa, oke. Nah ini tuh videonya ada di Instagramku, di Reels. Ada suaranya ya. Bentar, stop dulu deh. Di Reels, jadi oke bentar, pisahin aja Kak. Oke, semoga menjadi motivasi ya, aku share seperti ini buat motivasi teman-teman. Karena apa? Karena sebelum
Nanti kan kalian 31 misalnya ada teman-teman yang ikut SNBP kan 31 kan pengumuman, sedangkan nanti 31 itu kalian nggak sama aku gitu loh. Kalian nggak sama aku. Jadi aku share-nya sekarang aja. Betapa traumanya, eh, betapa traumanya nggak lolos gitu ya. Ya, apakah sudah muncul teman-teman? Share screen-nya masih hitam ya? Oke, udah. Ini videonya. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpi. Kau bisa senyum, tapi Oke ya, teman-teman, udah ya videonya. Semoga video tersebut ini sebagai motivasi buat kalian. Semoga sukses semuanya. Terima kasih selama 3 minggu ini kalian mengikuti kelas dengan baik. Tetap semangat buat 2 minggu ke depannya ya. Nah, oke, tadi bisa dilihat di Instagramku, kalau mau follow nggak apa-apa. Kemudian mau follow nggak apa-apa. Kalau kalian ketemu di jalan sama aku bisa bisa nyapa ya, karena tadi kan udah lihat wajahku ya di foto maupun nanti di screenshot. Oke, jangan keluar dulu teman-teman. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Selamat berbuka puasa ya. See you, semoga dapat kesempatan lagi untuk bertemu dengan aku. Jangan keluar dulu ya, ada absen. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Bella sudah memperkenalkan materi yang sangat bagus sekali. Baik, saya ambil alih ya teman-teman. Jadi kita absensi dulu, jangan keluar terlebih dahulu ya. Jadi kalau misalnya saya panggil bisa on, on mic, dan kalau ada yang namanya belum disebut bisa langsung ngomong ya. Oke, Mas Saiful, Hadir, hadir, hadir. Aiki Rena Putri, Andini Vidyaningrum. Hadir. Andini minggu kedua tidak hadir, ke mana? Andini tidak konfirmasi. Anggun Maulidatul Husana, Hadir, Kak, hadir. Arum Puspitasari, Hadir. Arum juga sama minggu kedua. Kenapa tidak hadir? Apakah ada kendala atau apa? Itu ketiduran, Kak, maaf. Oke. Briliano Nisantia, Hadir, Kak, hadir. Denis Emanuela Silaban, Denis, Hadir, Kak. Diana Farda Maulida, Hadir, Kak. Zulki Rahma Audira, Hadir, Kak. Aprilia Mutiara Dewi,
Hadir, Kak. Aprilia. Oke. Fakhrani Lauzaul Marsha. Fakhrani. Ada nggak Fakhrani ini? Nggak ada ya. Oke. Farida Nur Fadila. Hadir. Feby Dwi Lestari. Hadir. Ivana Alilia. Hadir. Kofifatun Najah. Hadir, Kak. Kofifatun juga di minggu kedua nggak hadir. Kemana Kofifat? Maaf, Kak, ketiduran. Tiduran, oke. Khairunisa. Hadir, Kak. Lutfia Insani. Hadir, Kak. Faizal. Muhammad Faizal. Hadir, Kak. Mahrifki Amrullah. Hadir, Kak. Mutiara Surya. Mutiara. Enggak ada ya. Nikmatul Mawadah. Hadir, Kak. Nora Kurin in Azara. Hadir. Reka Anggi. Hadir. Pinka Valisa. Hadir, Kak. Putri Amelia. Putri, di mana dirimu? Nggak ada ya. Oke, Putri Inka Berliana. Hadir, Kak. Randy Afami. Udah pada keluar ya dibilangin ya. Aduh. Ya sudah atuh. Safwan Makarim. Safwan. Ada Safwan. Hadir. Siapa itu yang hadir? Safwan ya. Iya. Safwan minggu kedua kemana? Safwan tidak hadir. Tiduran juga kah? Ketiduran juga. Ketiduran. Oh, kalian janjian ya ketidurannya ya? Enggak Aduh. guys, bercanda guys. Zahril Zahra. Sahliz. Zahra Afania. Sahliz. Zahra Afania, adakah? Tidakkah? Ada nggak sih? Nggak ada ya? Oke. Silvia Putri Melina. Hadir, Kak. Hadir. Udah pada keluar, pantes. Sylvia Putri hadir, Kak. Iya. Sebentar. Sylvia, oke. Terus Sita Nurisma. Hadir, Kak. Iya, Zahra Putri Anindya. Hadir. Zian Datu Nikmah. Hadir. Zian Anaki. Hadir. Oke, sip. Besok-besok izin teman-teman, walaupun kayak yang tadi beberapa kan bilang saya ketiduran, nanti tetap konfirmasi saja ya. Oke, teman-teman. Oke, kalau Boleh begitu keluar lagi, Kak? Kenapa? Udah boleh keluar nggak? Iya, sebentar. Oke, baik semuanya. Saya kiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam.